Selamat. Halo Pak Sunu, nama saya Nathanael Putra Madius dari kelas 11.7 dengan nomor absen 21, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah civil law. Civil law adalah salah satu cabang dari hukum. Sistem hukum ini merupakan model dari sistem hukum Eropa kontinental yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sistem hukum ini memiliki sistem di mana hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang tidak menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Hukum civil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Civil law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Sistem hukum civil law adalah apa yang disebut oleh Lawrence Freedman yang digunakannya dalam sistem inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang kedua adalah common law system. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau common law. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Lalu ada perbedaan antara common law dan civil law. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Yang ketiga, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen bulan sen, sedangkan menurut sistem hukum Anglo-Saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa. Yang kelima, pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkoreksi kaidah, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengkoreksi, yaitu lembaga equity. Keenam, pada sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan adanta kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Yang ketujuh, keputusan hakim yang lalu pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, keputusan hakim terlebih terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Yang kedelapan, pada sistem hukum Eropa kontinental, pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak teknis. Tidak terisolasi dengan kasus tertentu, sedangkan pada hukum Anglo-Saxon, pandangan hakim lebih teknis dan lebih tertuju pada suatu kasus tertentu. Dan yang terakhir, pada sistem hukum Eropa kontinental, bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban. Sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon, kategorisasi fundamental tidak dikenal. Yang ketiga ada religious law.
Hukum agama atau religious law adalah sistem hukum yang hukumnya bersumber dari teks atau tradisi pada agama tertentu. Sistem hukum ini mengatur tentang hubungan antara manusia yang berdasarkan pada agama. Hukum agama terutama memberi pengaturan tentang kewajiban-kewajiban orang sebagai manusia yang baik berbudi luhur dalam hubungan dengan sesama manusia dan sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan. Contoh dari penerapan religious law ini masih tertanam kokoh di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Oleh karena itu, hukum Islam masih tertanam kuat di beberapa daerah seperti Aceh, dan hukum tersebut dihormati serta diakui eksistensinya. Yang keenam, customary law atau hukum adat. Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Hukum adat dan adat istiadat tidak memiliki batasan yang jelas. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat di dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar peraturan atau hukum adat. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelembagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian, norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya ambil dari internet. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.